Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Skaryo dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan hari ini saya ingin menjelaskan PowerPoint saya mengenai project management. Project management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian sumber daya agar tujuan proyek dapat tercapai dengan baik. Dalam manajemen proyek, kita selalu berhadapan dengan 3 batasan utama, yaitu waktu, biaya, dan kualitas. Artinya, proyek yang sukses adalah proyek yang selesai tepat waktu sesuai anggaran dan menghasilkan hasil sesuai standar yang telah ditetapkan. Baik, slide selanjutnya, yaitu slide 3. Unsur utama dalam proyek adalah ada beberapa unsur penting yang membentuk keberhasilan sebuah proyek. Pertama, yaitu scope atau lingkup proyek yang menentukan apa saja yang akan dikerjakan. Kedua, time atau waktu penyelesaian proyek. Ketiga, ada cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, kualitas, resiko, sumber daya, dan komunikasi juga membantu faktor utama yang perlu dikelola dengan baik agar proyek berjalan lancar. Tanpa komunikasi dan manajemen risiko yang efektif, proyek bisa gagal meskipun rencana sudah baik. Terus selanjutnya yaitu tahapan proyek manajemen. Dalam praktiknya, manajemen proyek memiliki beberapa tahapan utama. Itu pertama adalah initiation atau inisiasi, di mana kita menentukan tujuan dan studi kelayakan proyek. Yang kedua ada planning atau perencanaan, di mana kita menyusun jadwal, sumber daya, dan anggaran. Ketiga ada execution atau pelaksanaan, yaitu memantau kemajuan, di mana kita menyusun jadwal, sumber daya, dan anggaran. Ketiga ada execution atau pelaksanaan, di mana rencana dijalankan oleh tim. Keempat, monitoring atau controlling, yaitu memantau kemajuan proyek dan memastikan sesuai rencana. Baik, di slide selanjutnya itu ada tools dan metode dalam proyek manajemen. Manajemen proyek bisa dilakukan dengan berbagai metode dan alat bantu. Beberapa metode populer antara lain waterfall, agile, scrum, kanban, and the prince2. Metode ini digunakan sesuai dengan proyeknya. Metode ini digunakan sesuai dengan jenis proyeknya. Untuk alat bantu, kita bisa menggunakan software seperti Microsoft Project, Trello, Asana, atau Jira untuk memantau perkembangan tugas dan jadwal. Selain itu, Gantt chart dan Work Breakdown Structure (WBS) sering digunakan untuk memvisualisasikan jadwal dan pembagian pekerjaan. Peran project management. Seorang project manager memiliki peran yang sangat penting. Ia bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan mengawasi seluruh proses proyek. Selain itu, project manager juga harus mampu mengelola anggaran, menangani risiko, berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat, serta menjaga semangat tim agar tetap produktif. Kepemimpinan yang baik dari seorang project manager akan sangat menentukan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam proyek. Dalam praktiknya, pengelola proyek tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang sering muncul seperti tenggat waktu yang tidak realistis, keterbatasan anggaran, komunikasi yang tidak efektif, dan perubahan kebutuhan di tengah jalan atau yang dikenal sebagai scope creep. Selain itu, konflik antar anggota tim dan kurangnya pengawasan juga bisa menyebabkan keterlambatan dan kegagalan proyek. Karena itu, penting bagi manajer proyek untuk selalu adaptif dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya itu kunci sukses manajemen proyek. Untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen proyek, ada beberapa kunci utama yang perlu diperhatikan. Pertama, yaitu perencanaan yang matang agar arah proyek jelas.
Kedua, komunikasi yang efektif antara semua anggota tim dan stakeholder. Dan yang ketiga itu ada kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan dan memotivasi tim. Keempat, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi. Yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan agar proyek berikutnya bisa berjalan lebih baik. Di slide selanjutnya saya tunjukkan sedikit studi kasus singkat. Sebagai contoh, misalnya proyek membangun aplikasi kampus digital, tujuannya adalah menciptakan sistem akademik online dalam waktu 6 bulan dengan tim beranggotakan 5 grup. Namun di tengah jalan terjadi perubahan fitur yang menyebabkan keterlambatan. Untuk mengatasinya, tim beralih menggunakan model Agile Scrum yang lebih fleksibel terhadap perubahan. Dengan cara ini, proyek bisa diselesaikan tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai penutup, perlu kita pahami bahwa manajemen proyek bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi tentang bagaimana kita memimpin tim menuju keberhasilan dengan perencanaan, komunikasi, dan pengendalian yang efektif. Seperti kata Antoine de Saint-Exupéry, "A goal without a plan is just a wish." Tujuan tanpa perencanaan hanyalah harapan kosong. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga materi ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya manajemen proyek dalam suatu dunia kerja ataupun magang. Saya Wendy Oskario, selamat berjumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.